Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbil alamin. Kita masuk kepada bagian penghujung dari surat Yasin. Kita akan mengulang beberapa ayat sekaligus, ayat 60. Kita akan mengulangnya dan kita akan lanjutkan ayat yang baru untuk kita pelajari. Dan ayat yang kita pelajari ini masih masuk kepada bagian yang sebelumnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Bukankah aku telah memerintahkan wahai anak cucu Adam, alla ta'budus syaitan, agar janganlah kalian menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia bagi kalian, setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi kita diperintahkan oleh Allah jangan menyembah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata buat kita. Nah, kita mungkin mengatakan seperti ini. Saya kan nggak rukuk dan sujud kepada setan. Kok dikatakan menyembah setan? Apa maksud definisi ayat ini gitu loh. Nah, ini penting untuk kita pelajari. Karena jangan sampai kita berpandangan, oh menyembah itu harus rukuk dan sujud. Ternyata nggak sampai di situ juga kita bisa dikatakan menyembah setan. Sebelumnya kan kita diperintahkan untuk apa? Jangan ikutin setan. Sekarang dalam bentuk yang lain, jangan sembah setan. Nah, dua hal ini kita bisa kombinasikan untuk kita memahami, supaya kita memahami lebih komprehensif lagi. Ketika kita melakukan apa yang setan mau, sesungguhnya kita sudah masuk definisi menyembah setan. Saya ulangi lagi. Ketika kita melakukan yang setan mau, sesungguhnya kita sudah menyembah setan. Dan impact-nya apa? Kita meninggalkan perintah Allah. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Kalau seperti itu, maka kita sudah masuk definisi menyembah setan, dan kita apa? Dalam genggaman dari setan ini, gitu loh. Jadi, jika seseorang mengerjakan perbuatan salah, kemudian jiwanya merasa bersalah, tetapi dia masih melakukan juga, maka dia masuk definisi menyembah setan, gitu loh. Jadi, mengontrol tindakannya dia. Contoh yang lain misalnya, nafsu, gitu loh. Kadang kita juga menjadikan Tuhan lain selain Allah. Ketika nafsu kita, amarah kita, mengontrol tindakan kita, ya, nafsu kita mengontrol tindakan kita dan akhirnya menyebabkan kita tidak mengikuti perintah Allah, maka kita juga dikendalikan nafsu kita. Berarti kita menjadikan nafsu kita menjadi Rob, menjadi Tuhan. Oke, kita balik lagi pada ini. Alla ta'budus syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Wa'ni buduni, hendaklah kalian menyembah aku. Ini adalah perintah. Hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Kalau kita lihat, di bagian sebelumnya Allah menceritakan laki-laki dari penghujung kota. Ceritanya memang sangat tragis. Terus kalau kita sebagai muslim, apa yang harus kita lakukan? Ternyata dari ayat ini, yang Allah inginkan untuk diri kita hal yang mudah. Yaitu apa? Wa'ni buduni. Sederhana nih. Sembahlah aku, kata Allah. Itu adalah perintahnya. Hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi, Allah membuat agama ini mudah. Kadang kita membuatnya kompleks dan sulit. Ingat ya, kisah laki-laki dari penghujung kota, apa yang dinasihatkan? Menyembah Tuhan yang menciptakan manusia. Yang namanya Tuhan kan harus bisa menciptakan. Ingat ya definisi itu. Jadi itu yang didakwahkan. Di ayat ini dipertegas, wa'ni buduni, sembahlah aku, kata Allah. Itu yang Allah inginkan untuk kita manusia. Jadi, kita itu ketika belajar Islam, kita harus berpikir hal yang fundamental. Hal yang fundamental itu apa? Yang fundamental itu adalah menyembah Allah, bukan yang lain. Ini adalah yang primary, ini adalah yang pokok. Jadi kalau misalnya ada sholat yang tangannya goyang-goyang, hal ini primary atau yang secondary? Secondary. Bahwa nanti kita belajar ini, itu bagian nanti. Sedangkan yang primary adalah kita harus menyembah Allah, wa'ni buduni. Jadi ketika kita sholat, itu adalah kita menyembah Allah.
Jadi fikih itu penting untuk kita pelajari. Namun kita sering meninggalkan yang fundamental ini gitu loh. Contohnya misalnya, kita sibuk memperdebatkan tentang fikih. Namun kita meninggalkan yang esensial. Apa yang esensial? Menyembah Allahnya, ingat kepada Allahnya. Ketika kita sholat, kita senewan, ngelihat orang lain yang beda fikih dengan kita, entah meletakkan tangannya, entah takbiratul ihramnya berbeda, entah tahiyatnya, tangannya digoyang-goyangkan, ada yang diam. Tapi kita melupakan apa? Kita melupakan lidzikrillah, ingat kepada Allah, kita menyembah kepada Allah. Itu yang harusnya kita ingat. Tapi kita ingat kepada apa? Ingat di sebelah kita gitu loh. Hati kita akhirnya konsen terhadap orang lain gitu loh. Harusnya hati ingatnya kepada Allah. Oke, kita lanjutkan satu ayat lagi. Ayat 62. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Dan sungguh setan itu telah menyesatkan di antara sebagian besar kalian. Afalam takunu ta'qilun. Maka apakah kamu tidak mengerti? Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak merenungkan? Itu yang dikritik gitu loh. Afalam takunu ta'qilun. Jadi tugas setan itu salah satunya juga membuat kita berhenti untuk berpikir. Itu adalah tugas setan. Yang Allah komplain di sini apa? Afalam takunu ta'qilun. Yang dikomplain apa? Yang dikomplain adalah kenapa kita tidak berpikir. Itu yang dikomplain oleh Allah. Kenapa sih kita itu nggak mau berpikir? Sedangkan kita kadang menjalankan agama hanya melakukan, jadi hanya melakukan tanpa berpikir. Kemudian kita diajarkan, jangan bertanya. Ups, nanti kamu sesat. Itu kan? Padahal di ayat ini kita diminta oleh Allah untuk apa? Berpikir. Kita dikomplain loh kalau nggak berpikir. Kita lihat contohnya misalnya, ketika seseorang beragama, kemudian dia membandingkan setiap agama, kemudian dia menggunakan proses berpikirnya, karena membandingkan itu kan menggunakan proses berpikir. Dan akhirnya dia bisa menemukan kebenaran. Ketika dia menemukan kebenaran, kemudian dia menjadi mu'alaf, menjadi orang Islam gitu loh. Kemauan belajar agamanya sangat tinggi. Keingintahuannya sangat tinggi. Dan akhirnya dia menjalankan agama dengan istiqomah. Bandingkan dengan diri kita. Kita dari kecil sudah berislam. Tapi pemahaman kita terhadap agama kita, kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang mu'alaf, mereka sudah membaca banyak kitab. Mereka membaca Al-Quran, belajar tentang sunnah, mereka belajar banyak. Sedangkan kita sangat malas sekali. Kita terbata-bata dalam hal agama gitu loh. Jadi, kalau kita kembali lagi kepada ayat ini, kita kembali lagi kan pada bagian sebelumnya, kita diminta berpikir kepada 3 hal. Apa? Tentang dinding depan, dinding belakang, dan dari atas. Dinding depan itu apa? Ciptaan Allah. Kita diminta untuk berpikir tentang ciptaan Allah. Yang kita bisa lihat. Pikirkan itu semuanya. Kita juga diminta berpikir tentang apa? Sejarah masa lalu. Pelajari itu semuanya. Dan kita diminta berpikir tentang apa? Al-Quran, ayat-ayat yang Allah sudah turunkan. Jadi, kalau kita lihat dari ayat ini, jalan menuju surga ada untuk orang-orang yang berpikir. Ketika engkau berhenti berpikir, ya, jadi ketika engkau berhenti untuk berpikir, maka itu akan mengantarkanmu kepada apa? Kepada ke neraka, gitu loh. Jadi jangan kita abaikan ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang di alam semesta, ayat-ayat sejarah, dan ayat-ayat di dalam Al-Quran kita. Malah kita gitu loh, kadang dalam keseharian kita membungkam anak-anak kita untuk bisa berpikir kritis. Mereka bertanya, karena mereka memang tidak tahu, mereka ingin tahu gitu loh. Jadi neraka jahanam itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mau berpikir. Salah satu contohnya misalnya tentang zina. Kalau orang itu berpikir, gitu loh, melihat sejarah masa lalu, orang-orang yang melakukan dosa itu, pasti dia tidak akan mau melakukan itu. Ini pelajaran berarti buat kita. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman kita terhadap surat Yasin, dan kita sudah sampai di penghujung ya, di bagian akhir-akhir di surat Yasin ini. Mudah-mudahan kita tambah mengagumi Al-Quran, menambah pemahaman kita, makin kita taat kepada Allah, makin kita mengagumi Al-Quran, makin kita mengagumi Allah kita. Oke,
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.